Sri Sultan juga menyampaikan pesan, Pram. Apa tuh pesannya? Jangan pernah mengkhianati Ibu Megawati yang merupakan putri proklamator Indonesia. Yakut ini bilang bahwa saya bisa Pak kalau 4%. Oh, courting ya? Minta diskon ya? Opini Tempo menganggap bahwa Jokowi ini sebagai salah satu biang kerusakan demokrasi kita. Dia yang melakukan dan kerusakannya sudah terjadi, masih terjadi dan juga akan terjadi lagi. Maka seruannya yang benar bukan kemudian meminta Jokowi mencegah kerusakan demokrasi, tidak, yaitu harus berhenti merusak demokrasi. Jokowi lah yang harus berhenti merusak. Lu tegang amat sih, Ki? Santai aja dong. Yuk. Dia soalnya ini di depannya langsung gue jadinya grogi dia. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono, Husein Abri Dongoran, Egy Adiatama. Ya, kita kedatangan Egy yang sudah lama sekali tidak pernah muncul. Ada kan? tugas khusus soalnya. Ada tugas khusus. Jadi Cica juga lagi liputan, terus juga Rikang lagi liburan, ya kan. Cepat sekali hidupnya memang. Dia setelah pindah megang wawancara dan investigasi, dia lebih cool. Bahagia dia. Bahagia hidupnya ya, nggak perlu berurusan dengan politik lagi ya. Bukan politik kita paksa lagi ke sini. tidak berurusan dengan uncle. Oke. Ya, tapi Pram, Egy ini kan tipikalnya pendiam ya. Iya, Egy pendiam, oke. Liputan sampai tengah malam. Pikirannya tajam, tulisannya pun kejam. Sampai masuk Dewan Pers. Gue juga punya. Apa? Egy ini kata orang manis. Kenapa tuh? Sukanya mainin kumis. Kumisnya kumis. Gue belum selesai. Sorry. Jadi potong dulu. Maaf Uncle, silakan. Liputannya bengis. Tulisannya bikin nangis. Kenapa Pram? Nangis? Ya gue capek ngedit tulisan dia. Untuk mendukung jurnalisme berkualitas, teman-teman bisa langganan majalah Tempo Digital pada link yang ada di bawah ini. Murah kan tuh? Murah. Meskipun murah tapi isinya mahal, Sen. Informasinya mahal. Bikin panas banyak telinga ya. Kabarnya begitu. Main apa kita, Sen? Kita main pengerahan perangkat negara untuk memenangkan 02 ya. Wah, lagi-lagi nih ya, perangkat negara ya. Tapi berbeda dengan episode sebelumnya, kali ini lebih detail. Daging semua ya? Daging semua. Ada Egy, ada daging. Ada Egy dan daging. Karena Egy ini kemarin ditugaskan khusus untuk mencari cerita dan bukti gimana sih polisi ini membantu ikut memenangkan Prabowo Gibran. Ya, jadi Egy kemarin sempat lama nggak muncul di Bocor Alus karena memang dia ditugaskan untuk mencari narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam proses-proses ini kan. Makanya Egy kemarin mukanya jangan tampil dulu, selain dia otaknya bocor halus, memang harus bekerja seperti itu. Ya, bapak-bapak penegak hukum, intelijen, silahkan cari tahu dari nomor handphonenya Egy ya kan. Aduh, Bro. Saya hanya memfasilitasi itu saja. Oke, Gi, bocorin Gi. Tapi sebelum kayak gini Pram, gua ada sedikit cerita nih. Di pekan ini sangat hangat bahwa para rektorat, dosen, guru besar itu kan ditekan oleh polisi yang diminta lah untuk membuat video positif tentang Jokowi. Kenapa ada permintaan ini? Karena sepanjang pekan ini atau sampai pekan lalu kan itu ada suara keras lah dari para guru besar, kampus-kampus yang mengkritik proses pemilu kita yang berjalan mundur, lalu juga Jokowi yang terlalu cawe-cawe dalam pilpres ini begitu, dan membuat demokrasi kita bisa dibilang hancur lebur gitu, segala macam. Jadi kemarin juga sempat wawancara ya sama salah satu wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi waktu itu dia habis naik sepeda, ngayuh sepeda gitu kan. Lalu tiba-tiba di depan rumahnya tuh ada dua polisi lalu meminta dia untuk membuat citra pembangunan atau program-program Jokowi yang sudah berjalan bagus begitu. Membuat testimoni gitu lah ya, tapi tidak diberitahu nih tujuannya untuk apa. Nah, belakangan kan itu sempat muncul kan tuh di TikTok ataupun media sosial, tapi penggalan-penggalan kan videonya. Itu yang gue dapat infonya. Nah, untuk proses bagaimana sistem ini bekerja, Egy nih yang paling tahu detail. Gimana Gi? Ya Sen, infonya memang ini terjadi di banyak daerah ya.
Cuman memang yang masif dan banyak muncul di publik ini di Jawa Tengah khususnya. Seperti Universitas Unimus seperti yang lu bilang tadi, Universitas Jenderal Sudirman juga. Oh, oke. Unsur itu kampus lu bukan? Itu kampus gue ya. Alumni gue. Alumni Oke, Unsur. lu bangga nggak sama kampus lu sendiri gitu? Gara-gara omongan rektor agak gimana sih gue sebenarnya. Ya, UMP juga Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu. Nah, tapi memang infonya di Jawa Tengah ini secara terstruktur memang diperintahkan oleh satu orang. Siapa? Pejabat tinggi di salah satu di Polda. Siapa? Udah lah, lu mau Lu kan jawab apa pegang langsung buktinya aja katanya. siapa? Gimana? Hah? Kapolda Jawa Tengah Itjen Ahmad Lutfi. Oh. Oke. Ahmad Lutfi ini memerintahkan anak buahnya untuk berkomunikasi dengan rektor-rektor di universitas tersebut dan memerintahkan agar membuat video tersebut. Bahkan itu teks apa yang akan dibicarakan itu sudah disiapkan oleh mereka. Oh. Jadi sudah sengaja by design lah ya. Di setting sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa sih. Ya, Ahmad Lutfi ini kan yang dibilang sama Egy tadi, dia adalah Kapolda ya sekarang ya, Kapolda Jawa Tengah, dan dia sebelumnya adalah wakil kepala kepolisian resor kota Solo. 2011 ya. Ya betul, zamannya Jokowi menjadi wali kota. Itu, dan seiring karir politik Jokowi naik, dia pun juga naik gitu kan. Dia sekarang menjadi Kapolda dan mungkin juga waktu itu dianggap sebagai Kapolda pertama yang bukan berasal dari Akademi Kepolisian atau Akpol gitu. Padahal dia 4 tahun ya di sana ya. 4 tahun sekarang, salah satu Kapolda terlama mungkin di negara ini ya. Hebat benar berarti menjaga ya. Jawa Tengah itu biasanya. Ya, menjaga Jawa Tengah. Menjaga untuk apa sih emangnya? Emang ada kekacauan di sana sih? Siap Kapolda kan memang jaga wilayah. Oh, Jawa betul, Tengah betul. Tapi jangan lupa Pram, pas Ahmad Lutfi jadi Wakapolres, di situ Kapolresnya Listio Sigit. Listio Sigit. yang sekarang menjadi Kapolri. Kapolri. Kan ada. Ya hubungannya luar biasa lah itu Luar kan. biasa. Ya ini Pak Kapolri, ini Egy. Jangan gitu dong Pram. Oke, terus bukti apa yang lu punya? Gue dapet bukti chat Pram Sen, bahwa anak buahnya Kapolda ini meminta petinggi kampus lah ya untuk membuat video-video tersebut. Wow. Bukti chat ya, artinya di situ disebutkan bahwa perintah Kapolda katanya. Ya, lu diperintah Kapolda, orang tertinggi di daerah lu, di provinsi lu gitu. Gimana lu nggak jiper coba? langsung perintah. Langsung gerak ke bawah, makanya serentak ya Gi ya. Serentak, dan ya rektor pun para rektor ini pun langsung melaksanakan itu ya. Hanya ada beberapa yang menolak ya. Ya beberapa menolak gitu ya. Tapi salut ya buat para pendidik kita yang menolak diintervensi seperti itu ya Pak. Ya betul. Guru Karena besar ini itu. kita melihat dunia kampus juga sedang bergerak ya. Ya, kenapa ini tadi kan Egy cerita di Jawa Tengah ini banyak sekali pencitraan lah yang dilakukan oleh polisi supaya 02 ini ngangkat, karena Jawa Tengah ini battleground Pram. Betul, untuk betul. Pilpres. Di situ ada 28,28 juta pemilih yang berada di Jawa Tengah. Terbesar ketiga ya se-Indonesia. Lalu itu kandang Banteng, kandang Jokowi juga sekarang, Surakarta dan lain-lain. Dan Jokowi juga rajin lah nginep di Jawa Tengah sekarang. Oh iya. Jadi ada guyonan seperti ini. Ternyata ibu kota Nusantara baru itu bukan di sana ya, tapi Jawa Tengah. ada guyonan seperti itu, para politisi cerita-cerita begitu. Menginap, bagi-bagi bansos jangan dilupakan Oh, juga itu, di situ petugas kan. bansos. Petugas bansos. Itu dia. Baik loh petugas bansos, dia kan mengantarkan langsung bansosnya gitu. Pada masyarakat yang membutuhkan gitu. Makanya disebut juga sebagai Pak Budi ya Pak kan, Budi. begitu kita sebut. Pak Budi yang baik hati gitu ya. Lalu selain itu Pram, jadi soal para guru besar sama dosen-dosen ya. Jadi Jokowi juga sempat nanya tuh ke Sri Sultan Hamengkubuwono, kenapa para dosen dan kampus-kampus ini dibiarkan bersuara begitu. Oke, ini karena bermulai dari UGM ya. UGM. Jadi ya Sultan menjelaskan ya itu kan suara para akademisi, kenapa dilarang begitu kan. Makanya memang ada kekhawatiran atau perhatian khusus lah dari Jokowi ini terhadap dinamika yang terjadi di dunia pendidikan ini. Nah, informasi ini lu dapat dari siapa sih? Ada seorang akademisi juga yang bertemu Sri Sultan. Oh, oke. Jadi ngobrol mereka di Jakarta diceritakanlah seperti itu. Lalu selain masalah gerakan akademisi, Sri Sultan juga menyampaikan pesan, Pram. Apa tuh pesannya? Jangan pernah mengkhianati Ibu Megawati yang merupakan putri
proklamator Indonesia. Oh, itu pesan-pesan Sri Sultan untuk Jokowi langsung 3 ya. kali dia diucapkan. 3 kali ngucapin 3 kali itu. diucapin situ. Oke. Emang dia berkhianat, Sin? Menurut PDIP ya iyalah. Kan belum balikin KTA, masih stay di PDIP dong berarti dong. Masih kader betul. Nanti suatu saat kalau misalkan 02 menang bisa bilang ke Megawati, Bu, saya kan masih kader PDIP nih ya. Anak saya yang juga kader PDIP ya kan. Jadi sekarang jadi Wapres. gitu. Harapannya seperti itu. Tapi kita lihat nanti aja seperti apa kondisi politik kita. Kembali ke operasi di Jawa Tengah. Barang-barang apa aja yang sudah lo dapetin? Bukti-bukti apa saja yang sudah lo dapatkan? Gini Pram, jadi sekitar waktu itu 5 hari gue ke Jawa Tengah, muter-muter, memang ngobrol sama beberapa orang, termasuk juga petinggi kepolisian ya. Dan beberapa cerita yang gue dapat adalah ternyata sejak sebelum pencapresan Gibran di Oktober tahun lalu, Mabes Polri ini sudah menyebar semacam survei ya. Survei apa itu? Semacam untuk memetakan arah dukungan di masing-masing daerah, juga masing-masing Kapolres. Oh, jadi Kapolresnya disurvei, terus juga masyarakatnya disurvei gitu. Betul, itu yang gue dapat dari ketika main di Jawa Tengah saat itu ya. Waduh, berarti tugasnya tambahannya banyak juga ya. Satu, menjaga keamanan ya kan. Betul. Terus yang kedua, menggelar survei juga ya kan. Betul. Terus sama ya membuat rekaman, Sin. Sekarang ini ya kan. Sama tugasnya. Menarik juga ya, membuat banyak. rekaman gitu, testimoni. Itu surveinya pakai apa? Polanya pakai di Microsoft atau apa gitu, atau kayak pendataan sensus datang-datang ke rumah gitu. Untuk yang pemetaan arah dukungan ini, arah dukungan masyarakat, ini mereka menggunakan Google Form ya. Oke, Google Form. Link, jadi mereka mengirimkan link yang kemudian Kapolres ini diminta untuk mengisi. Tapi untuk beberapa Kapolres memang mereka datang langsung, ada yang didatangi langsung lah ya oleh pejabat di Mabes Polri gitu. Atasannya lah ya. Atasannya, dan menanyakan lah ini seperti apa untuk Pilpres. Saat itu belum ada cawapres ya kalau Jadi sudah dimulai ya operasinya ya. Betul. Sudah lama sekali ya. Ya, mungkin sekitar Agustus September saat itu. Sudah mulai berdatang nanya arah dukungan gitu. Dan ya kemudian mungkin lu berdua juga tahu kalau ternyata hanya beberapa bulan setelah survei itu ada mutasi cukup besar ya di tingkat Kapolres. Tidak hanya Kapolres, cuman Kapolres di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini banyak yang diganti, terkena rotasi. Betul. Oke, kenapa dirotasi, Gi? Ya Pram, jadi kenapa mereka dirotasi ini setelah gua petakan gitu beberapa dan ngobrol-ngobrol sama beberapa petinggi ya, kepolisian ya. Memang banyak yang ternyata afiliasinya ini dengan kubu 03 atau enggak PDIP lah. Oke. Jadi ini ada gerakan pembersihan ya. Semacam gerakan pembersihan. Sebenarnya bagus dong. Mungkin ada dugaan pejabat-pejabat yang dianggap tidak netral terus kemudian dirotasi karena ketidaknetralannya. Ya kan? Pertanyaannya apakah kemudian mereka ini benar-benar menempatkan pejabat yang netral atau malah menguntungkan calon yang lain? Gimana tuh? Nah, justru itu Pram. Yang kemudian terjadi adalah pejabat-pejabat yang diganti ini, kalau dipetakan lagi-lagi, mereka ini orang-orang yang terafiliasi dengan orang-orang yang dekat dengan kelompok Solo lah ya. Kelompok Solo. Geng Solo. Geng Solo. Nah tadi kan yang 03 diganti copot ya. Lalu sekarang tugasnya disuruh ngapain tuh Gi? Di Polda Jawa Tengah itu kita sempat nulis Pram saat itu. Memang sekitar Desember itu, November pemanggilannya, ada sekitar puluhan kepala desa dipanggil oleh Polda Jawa Tengah atas dugaan korupsi dana desa. Memang setelah terblow up ini mereka kemudian menghentikan penyelidikan. Sementara tapi ya. Betul, bahasanya sementara. Cuman memang tidak ada lagi pemanggilan setelah itu di Jawa Tengah. Tapi kemudian ternyata di beberapa tempat yang Kapolresnya dimutasi ini, Pram, ada pemanggilan-pemanggilan serupa gitu, dan modusnya pun sama gitu, bahwa ada dugaan korupsi dana desa gitu yang mereka harus diperiksa. Statusnya memang sebagai saksi sih di sana, tapi mereka kemudian ya namanya kepala desa gitu ya, hampir tidak pernah dipanggil oleh Polda gitu, oleh kepolisian. Tahu-tahu satu hari
ada surat pemanggilan masuk ini gitu. di Riau ya? Ini yang di Riau, di Blitar juga kita dapat suratnya saat itu. Blitar itu bahkan baru Februari ini dipanggilnya. Februari ini. Betul. Terus apa lagi Pram? Polisi mainnya Pram? Iya aja, jangan goblok. Gantian, berbagi beban. Ya, jadi ya, ada informasi yang kita dapatkan bahwa di Jawa Tengah ya, salah satunya yang menjadi battleground ini, polisi ini membentuk yang namanya tim 12 di tiap Polres. Tugasnya macam-macam, ada pemetaan, terus juga kemudian ada penggalangan juga ya kan, ke masyarakat lah, dan juga terutama yang disasar itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, Les Thomas ya kan. Terus juga ada Togam, tokoh agama. Nah, ini yang dikerjakan oleh mereka. Jadi ada tim 12 ini. Kenapa 12? Ya karena jumlahnya 12. Dan mereka ini sesuai dengan informasi sudah kita dapatkan, bergerak untuk mendekati orang-orang nih. Jadi dari pemetaan tadi didapatkan kecenderungannya seperti apa. Kalau kemudian dia pro pada 01 dan 03, ini kemudian didekati supaya jangan terlalu galak pada pemerintah, atau bahkan kadang-kadang didekati juga supaya netral saja. Begitu juga ini bukan hanya pada tokoh-tokohnya, tapi juga caleg-caleg yang mendukung 01 atau 03. Dibilangnya begini, Pileg itu lebih penting. Pilpresnya lepasin saja, sudahlah itu buat 02. Gitu. Itu informasi yang kita dapatkan. Gue juga dengar tuh kan. Lo dengar juga ya? 0103 diminta seperti itu, caleg-calegnya ya. Iya, diminta seperti itu. Di mana itu Sen kejadian Sen? Di Jawa Barat juga ada. Ada ya? Dari P3 kan. Bukan hanya P3, banyak partai kan. Iya. Jawa Tengah juga ada, Sumatera juga ada, Jawa Timur juga ada. Oke, ini narsum-narsum yang lo wawancarai. Iya, gue temui wawancarai lah ya dari lintas partai ya, seragam. Ya udah Bapak bisa jadi bisa kampanye untuk diri sendiri, tapi untuk Pilpres nggak usah ikut-ikutan lah. Ya. Padahal kan mereka sudah mendukung 01 ataupun 03 begitu. Ada pesan seperti itu, Pram. Ya, dan ini yang bikin orang-orang PDIP juga pusing ya sebenarnya ya, karena tekanan-tekanan semacam ini akhirnya membuat caleg tidak bisa membantu atau sulit lah membantu pemenangan Ganjar Mahfud. Ya, betul. Ya. Dan di PDIP sendiri kalau misalkan calegnya turun kan, ini keterangannya Hasto kan, bahwa selalu dihadiri oleh 4 polisi kan, Bram. 4 polisi dan Bawaslu begitu. Mereka menjadi agak worry juga, khawatir juga, ini kok kita ini diintilin terus begitu kan, Bram. Makanya ya mereka juga aware juga nih ada apa nih kan. Gitu. Ya, mungkin ingin menjaga supaya tetap tertib gitu pada waktu kampanye, kan bisa saja sih. Cooling system. Lu cooling dulu, jangan goyang-goyang. Tegang gua Pram. Bilangin Pram. Tapi apa gua pindah duduk di sini aja ya biar ngadep ke Usen aja begini enggak ada memang gua. Kalau ngeliat Pram kalau jarang-jarang tatapan mata itu bikin auranya kuat dia. Tapi Pram, Egi, jadi selain tadi ya rotasi-rotasi di tingkat bawah, gue ada info nih. Ini di tingkat atas, di tingkat Jenderal Bintang 2 yang baru di istilahnya kalau orang nggak suka tapi nggak tahu menaruh posisi mana, tendang ke atas. Tendang ke atas. Jadi ada Bintang 2 di Polri yang naik jabatan lah jadi Bintang 3 itu diganti. Kenapa? Karena orang ini yang satu angkatan dengan Sigit tidak setuju lah dengan cara-cara Polri ini dipakai untuk berpolitik lah, memenangkan 02. Akhirnya si orang ini dikasih jabatan. Lalu selama proses-prosesnya itu juga misalkan ada petinggi Polri yang datang ke ke pesantren-pesantren begitu ya. Sang Bintang 2 ini dan timnya belakangan datang juga menetralisir lah supaya tidak berpolitik dan terus-terusnya begitu. Makanya gerakan ini kedengar, akhirnya si orang ini ditendang ke atas jadi Bintang 3. Ini informasi yang sama dengan yang lo dapetin kan, Gi? Ya, Pram. Memang ketika mutasi besar-besaran November sampai Januari ini, mereka yang dipindah ini tidak hanya dipindah ke daerah ya, tapi ada beberapa bahkan yang dinaikkan bintangnya, atau bahkan hanya pindah ke daerah yang ya cukup terpencil lah gitu. Atau bahkan beberapa itu tidak dalam posisi strategis lagi gitu. Oke, ini perwira menengah atau perwira tinggi nih? Ada yang perwira tinggi juga Pram. Oh gitu ya. Beberapa perwira tinggi bahkan. Kenapa ditendang ke atas itu atau nggak dipindah itu? Karena mereka tidak membantu pemenangan seperti yang diminta oleh atasannya. Oh, tidak membantu pemenangan 02 maksud lo?
Seperti itulah. Kenapa lu agak sulit ngomong gitu? Gue sudah berkorban nih, ngomong ini nih buat lu nih. Oke. Ya, maafkan saja pemirsa ya. Oke, dari situ lu sudah dapat informasi apa? Kenapa ini kemudian bisa terjadi? Nah, kalau soal ini Pram, ini agak menarik ceritanya Sen karena ini. Kenapa? Jadi ini dari cerita beberapa orang di koalisinya PKB ya, PKB Gerindra saat itu. Jadi sekitar bulan Juni saat itu. Juni 2023 ya? Juni 2023. Saat itu Gerindra masih berkoalisi dengan PKB. Betul. Ya Caimin masih berharap menjadi cawapresnya Pak Prabowo saat itu. Namun yang mengejutkan saat itu Prabowo menyampaikan bahwa sudah ada keinginan untuk menggayat Gibran sebagai cawapresnya. Pada saat itu masih koalisi dengan Caimin, Sen. Oh, itu disampaikan oleh Prabowo ke Caimin dalam salah satu pertemuan. Oke. Kenapa alasannya mau ngambil Gibran itu? Ya, ternyata bahasanya seperti ini ya. Mereka menginginkan Jokowi ada di pihak mereka. Dengan adanya Jokowi, otomatis di sana akan ada polisi yang akan membantu juga gitu. Jadi semacam Prabowo ini katanya belajar dari pengalaman di pemilu sebelumnya. Karena di pemilu sebelumnya ini faktor polisi inilah yang membuat dia kalah. Tidak menguasai teritori gitu ya. Tidak menguasai teritori, Sen. Menarik tuh, Pram. Ada lagi yang menarik nih, Pram, Sen. Operasi darat yang dilakukan oleh polisi bahkan sudah dilakukan sehari setelah Caimin dideklarasikan menjadi cawapresnya Anies. Kenapa? Jadi ada cerita di Jawa Tengah, sehari setelah deklarasi itu, beberapa polisi setempat ya, itu mendatangi kiai-kiai kampung lah di sana. Kiai-kiai kampung, mereka membuat narasi apa tidak khawatir khilafah akan kembali gitu. Pesan-pesan seperti itu. Nah, di teman-teman kiai kampung ini menjadi keresahan sendiri hal-hal seperti ini yang membuat mereka sempat galau lah. Gue dengar juga tuh dampaknya adalah dari PKB itu menetralisir lah ke kiai-kiai kampung maupun pesantren-pesantren bahwa Anies ini bukan sosok-sosok yang seperti dianggap saat Pilkada Jakarta begitu kan. Waktu itu ketua PKB Jawa Tengah juga menyampaikan kan bahwa Anies itu ternyata nggak intoleran dan seterusnya begitu Pram. Itu sampaikan di publik ya. Ya, klaimnya dia kan begitu ya. Betul. Nyambung juga ya semuanya. Begitu tuh. Runutannya mantap gitu. Terus gimana Pram sikap Tempo terhadap penggunaan polisi ini untuk pemenangan Prabowo Gibran? Ya, yang pertama kita melihat bahwa ada demonstrasi guru besar, dosen gitu dan mahasiswa yang mengkritik Jokowi dalam hal ini ya menggunakan alat-alat negara untuk pemenangan Prabowo Gibran. Dan ini menjadi kritik yang sangat serius tentu saja karena dianggap ada kerusakan demokrasi akibat politik dinasti. Dan kalau kita melihat juga Polri ini menjawab kritik itu justru dengan membenarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar itu, yaitu apa? Dengan menggunakan kekuatan mereka di daerah untuk kemudian mendekati para rektor gitu atau dosen-dosen untuk bersuara gitu kan. Lah berarti benar dong gitu kan. Walaupun polisi juga menyangkal ya ini menganggapnya sebagai apa? Cooling system gitu kan. Tapi nyatanya cara mereka kemudian melakukan ini sebenarnya juga sudah menunjukkan kritik itu benar adanya. Bahwa perangkat negara ini sudah tidak netral dan tadi seperti gue sebutkan ini terjadi karena memang buah dari dinasti politik itu sendiri yang sudah berulang kali kita sampaikan ya, kita kritik habis-habisan juga soal itu. Tempo sudah merumuskan sikap yaitu dengan menyebutkan bahwa polisi mengayomi dan melindungi Jokowi. Ini ada di editorial Tempo ya, koran Tempo gitu. Dan kalau kita lihat ya memang seharusnya dengan segala persoalan ini dengan netralitas yang terus dilanggar ya Tempo menyarankan supaya Kapolri sebaiknya mundur saja ketimbang kemudian damage-nya ini menjadi lebih besar lagi. Tapi ya Pram, di pemilu ini akhirnya kita semua mata ini semakin terbuka ya bahwa hukum perangkat-perangkat negara segala macam itu digunakan untuk kekuasaan, memperlanggengkan atau mengawetkan kekuasaan Jokowi kan. Di 2019 deh coba lu lihat dari demo-demo KPK, doxing, bahkan ada aktivis yang ditangkap dan seterusnya. Itu kan masih banyak banget kan pembela Jokowi yang bilang bahwa ini itu kan melanggar dan seterusnya. Tapi sekarang hukum ini dipakai untuk melanggarkan kekuasaannya Jokowi begitu dan keluarganya.
Tapi dugaan penyalahgunaan alat negara ini kan sebenarnya bukan hanya di polisi ya. Betul. Kita juga punya infonya kan. Kita kembali ke Egi. Gimana Gi? Mana lagi lembaga negara yang menggunakan atau digunakan? Kementerian lah, kementerian apa yang digunakan? Iya nih, Pram, Sen. Ada juga info bahwa ternyata selama ini ada lembaga negara lain yang sudah mulai bergerak untuk menggalang suara di bawah, yaitu Kemenag, Kementerian Agama. Kementerian Agama ini dipimpin oleh Gus Yakut. Oke. Ya, infonya yang kita dapetin, Gus Yakut ini mengumpulkan sejumlah kakanwil daerah provinsi ya, untuk memberikan arahan gitu, untuk menggalang suara untuk 02. Nah, kakanwil ini kemudian menurunkan perintah ini ke KUA. KUA ini kan perangkat yang memayungi para penyuluh agama khususnya. Dan jumlahnya penyuluh agama Islam saja di Indonesia sekarang ada sekitar 50.000, Sen. Nah, penyuluh-penyuluh ini diminta oleh kakanwilnya untuk mengumpulkan suara. Info yang kita dapat, mereka diminta mengumpulkan setidaknya 10 orang. Oh, berarti 10 orang per penyuluh. 10 kali 50.000 berarti 500.000 ya. 500.000 lumayan dong. Berarti belum nanti kalau keluarganya ikut ya kan. Betul. Tapi bukannya tugasnya penyuluh ini memang kita berbicara soal kehidupan yang harmonis kalau KUA ya gitu kan. Soal pernikahan dan lain-lain. Kita bentar lagi mungkin akan mengantarkan Egi ke KUA gitu kan. Itu kan penyuluh-penyuluh dari KUA ya, yang sebenarnya salah satu tugasnya juga terkaitan dengan perkawinan gitu kan. Dan berarti orang seperti gue nggak mungkin dong ya dideketin sama penyuluh-penyuluh itu ya. Jangan salah, Pram. Jangan salah, gimana emangnya? Penyuluh juga kan ada penyuluh Kristen dan penyuluh Katolik, Pram. Oh gitu. Bahkan penyuluh-penyuluh di agama Kristen ataupun Katolik ataupun agama lain juga mendapat perintah yang sama. Cuman kan kita bicara di sini karena bicara mayoritas ya, karena tadi jumlahnya lagi-lagi 50.000. Itu jauh dibanding jumlah penyuluh yang lain. Jadi yang memang masif dan terjadi khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu adalah perintah ke penyuluh agama Islam gitu. Oke, ini tadi Egi menyebutkan Kementerian Agama. Ya, yang gue dengar dulu juga ini udah lama nih Husein ini ngomong. Pram gitu. Ini dapat info ini, lo tahan dulu gitu. Pram dapat info ini gitu, tahan dulu. Sekarang sudah waktunya. Apa informasi yang lo dapetin soal peran dari Kementerian Agama ini? Jadi ini turunan ya. Ini kan yang Egi ceritakan itu adalah di tingkat bawah ya. Jadi dari tingkat bawah pasti kan berjenjang ke atas ya. Jadi kan di Bocor Alus pernah gue sampaikan bahwa ada kementerian yang diminta untuk ikut membantu pemenangannya Prabowo Gibran sekitar 8% gitu ya. 8%? 8% ya. Itu 8% atau 9%? 8-9% lah. Oke, jangan dikorting-korting dong, tinggi itu. Lumayan, begitu. Nah, yaitu adalah Gus Yakut, Menak. Jadi gue dapat bocoran nih Pram dari koalisi pemerintahan, lalu juga orang PBNU dan mengetahui peristiwa ini Pram. Jadi waktu itu sekitar akhir tahun 2023, Gus Yakut itu dipanggil ke istana. Jadi untuk bertemu siapa? Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Jadi dibukakanlah suatu laptop, di situ ada data berapa persentase atau elektabilitas Prabowo Gibran. Nah, Jokowi bilang ke Menak bahwa bisa nggak Prabowo Gibran dibantu pemenangan 8%. Lalu ditanya juga berapa banyak sih masanya GP Ansor begitu. Jadi Gus Yakut bilang 7 juta masanya, 7 juta orang. Lalu ditanya juga berapa ASN di Kemenag gitu. Ditanya-tanya detail lah sejumlah masa. Lalu pada akhirnya Gus Yakut menyatakan bahwa kalau 8% saya nggak sanggup Pak. Karena kan kalau 8% kali 2 juta 16 juta suara ya Pram ya. Ini hitungan kalau dari DPT-nya adalah 12 juta begitu. Nah nggak sanggup. Lalu Yakut ini bilang bahwa saya bisa Pak kalau 4%. Korting ya? Minta diskon ya? Minta diskon, oke. Ya walaupun kita nggak tahu kan nanti bisa jadi berapa. Nah, dari situlah tadi menyambung ceritanya Egi, ada pertemuan Kakanwil Kemenag tingkat provinsi di Jakarta. Dari provinsi mereka mengumpulkan orang-orang provinsi mengumpulkan kota kabupaten, lalu turun lagi, turun ke bawah sampai tadi penyuluh agama begitu. Dari TSM juga dong ya? TSM. Jadi selain karena Gus Yakut ini kan juga di PBNU ya. Nah kan kemarin juga sempat ramai itu kan PBNU mengumpulkan di Surabaya. Ya, PWNU ya. PWNU di Surabaya untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran. Lalu dari situ di daerah-daerah juga melakukan pertemuan-pertemuan lagi-lagi
untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oke, ini sudah kita tulis ya sudah di ditulis. Koran Tempo juga ya. ya. Jangan salah ada. Lalu setelah itu ada pengarahan juga nih dari GKMNU gitu. Gue juga kurang hafal singkatan, gue baca dulu nih. Gerakan Keluarga Maslahan Nahdlatul Ulama. Di situ adalah Yahya Stakuf juga yang ketua PBNU kan. Ketua PBNU yang merupakan kakak dari Menteri Agama. Jadi kerjaannya lah nempel-nempel stiker dan pendataan juga bahwa di daerah ini atau lebih spesifik tingkat kelurahan, RT RW ini dukung siapa gitu. Kompak jadi ya kakak semuanya dikepung ya. Semuanya dikepung gitu. Iya, tapi memang keluarga harus gitu Sen. Harus saling membantu ya kan. Kalau lu punya paman, manfaatkan paman lu ya kan. Jadilah wapres. Jadilah cawapres dulu ya. Belum tentu jadi capres, belum tentu jadi wapres. Pram, Sen, sekarang giliran gue yang nanya. Gue denger lu punya info juga nih soal pergerakan PJ gubernur nih, Sen. Gimana, Sen, ceritanya? Bukan hanya gubernur, kepala daerah lainnya. Kepala daerah juga? Jadi gue jelaskan dulu nih di peristiwa 2023 ya, Pak. Jadi gue ketemu dengan sejumlah narasumber termasuk Prof. Johermansyah Johan, mantan Dirjen Otda Kemendagri begitu. Jadi ceritanya begini, jadi sebelum ada keputusan Prabowo Gibran, PJ kepala daerah itu memang dipilih yang berafiliasi atau bisa ikut membantu pemenangan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena waktu itu kan memang arahnya Jokowi adalah untuk memenangkan Ganjar. Jadi Prof Jo diceritain nih sama mantan-mantan muridnya juga kan, dia kan jadi dosen juga di IPDN begitu. Jadi kalau misalkan ada sekda atau lain-lain itu yang menjadi dipilih oleh DPRD atau enggak kepala daerah di sana, sebelum dibawa ke Jakarta dia pasti didekati oleh Kabinda. Kabinda sempat gitu di briefing dan lain-lain bahwa kalau misalkan mau dipilih atau bisa maju itu harus membantu pemenangan Ganjar Pranowo. Dan hal ini juga pernah terbuka kan yang di kasusnya di Papua kan. Sorong itu ya. Sorong itu. Betul. Jadi itu masif. Lalu setelah Prabowo Gibran dideklarasi semuanya berubah, Pram. Berbalik arah lagi semuanya. Jadi yang dulu PJ ini ikut membantu pemenangan Ganjar Pranowo ataupun PDIP, sekarang adalah membantu pemenangan Prabowo Gibran. Ya, otomatis lah ya begitu. Nah, tapi ada proses-proses yang berubah gitu ya, Pram. Dulu yang waktu di eranya sebelum ada putusan Prabowo Gibran melibatkan TPA. Ya, tim penilai akhir tim penilai akhir yang dimana itu adalah ada Kabin juga, Budi Gunawan, Pramono Anung, sekretaris kabinet, ada Menpan RB, Azwar Anas, lalu juga ada Pratikno dan Jokowi. Nah, kakaknya Cica ya. Kakak Cica. Tapi setelah adanya perbedaan ini antara Jokowi dengan PDIP, TPA itu tidak lagi berfungsi lah ya. Semua asal Jokowi suka apa enggak begitu ya. Ini kata narasumber yang cerita dan bocorin ke gua. Nah, makanya gimana turunannya dari atas begitu? Coba deh kata dia, lu perhatiin tuh. Kok kepala desa bisa-bisanya ikut demo dan lain-lain. Harusnya PJ kepala daerah itu bisa melarang tuh kepala desa untuk ikut demo-demo yang memang substansinya tuh berdekatan dengan politik gitu ya, kan Jokowi juga bilang kan ASN netral segala macam lah. Nah, itu kalau misalkan diperbolehkan ya akan kejadian. Bahkan kepala desa kan sudah datang ke acaranya Prabowo Gibran itu kan rame. Nah, kenapa? Ya itu artinya memang disuruh gitu, Pram. Coba deh lu bandingkan, dia bilang. Si Sultan Hamengkubuwono, gubernur Yogyakarta kan, dia keras kan bilang bahwa kepala desa jangan ikut-ikutan kegiatan politik kan. Makanya kepala desa dari Yogyakarta kan nggak ada tuh yang ikut. Mungkin ada, tapi sembunyi-sembunyi gitu ya. Tapi berdasarkan cerita narasumber gue itu bahwa ya di Yogyakarta itu kepala desa juga mengikuti perintah Sultan begitu, Pak. Ngarso dalem gitu. Nah, belum lagi ada cerita bahwa di PJ ini mengotak-atik kepala dinas. Di bawahnya. Ini informasi dari Cica kemarin itu ya salah satunya betul. Jadi begitu menjabat segala macam di mapping dulu. Nah, kepala dinas yang nggak bisa diajak kerja sama diganti. Ini sama aja. Sama apa, Sen? Ya lagi-lagi lah pemenangan Prabowo Gibran begitu. Gini dong kalau jawab yang tegas gitu loh. Begitu. Ada juga kemarin PJ gubernur di Kalimantan juga sempat kampanye juga kan, memilih dua, lalu juga jangan memilih calon presiden yang tidak mau melanjutkan IKN. Bahkan yang paling dekat dengan kita nih, PJ Gubernur Jakarta bagi-bagi bansos kantongnya biru kan, yang terafiliasi dengan 02 begitu ya. Mungkin warnanya aja Sen, langit biru gitu, jadi dia ingin membagikan. Kan politik simbol, Pram, ngikutin Budiwi. Betul, Budiwi. Jadi memang banyak ya, jadi persoalan juga soal PJ kepala daerah ini. Menyambung soal bansos nih, Sen. Gimana, Gi? Memang sekarang ini bansos banyak digunakan ya oleh para
pejabat-pejabat daerah, bahkan aparat-aparat juga. Tak hanya kemudian kemarin yang Presiden Jokowi juga bagi-bagi ya ketika ini. Tapi itu juga dilakukan oleh beberapa aparat. Dalam konteks dalam dalihnya memang bansos untuk korban banjir misalkan. Tapi ini masif dilakukan di daerah-daerah. Termasuk juga kemarin sempat di stop kan bantuan beras ya, bantuan pangan itu. Cuman info yang gua dapat meskipun itu sudah diperintahkan untuk berhenti, beberapa hari kemudian ada rapat mendadak di tingkat desa yang itu kemudian memerintahkan beras ini untuk segera disalurkan bahkan sebelum pemilu. Loh, kenapa? Beras sudah sampai dulu. Beras sudah sampai. Beras mubazir ya kalau harus disampaikan. Jadi perintahnya adalah akhirnya dia melanggar aturan yang sudah dibuat pertama itu bahwa beras harus disalurkan setelah pemilu. Ternyata akhirnya mau tidak mau kepala desa ini harus menyalurkan beras itu gitu. Sebelum pemilu. Ini kejadian di mana? Di satu desa di Jawa Timur. Ayo. Nah, tadi soal Egi bansos kemarin kan di edisi bansos gue sempet singgung kan ada automatic adjustment sekitar 50,1 triliun ya Pram. Betul. Jadi itu potongan-potongannya agak menarik Pram. Jadi anggaran-anggaran yang dipotong adalah honor maupun perjalanan dinas maupun kegiatan-kegiatan meeting package lainnya. Itu dari sejumlah kementerian dan lembaga. Tapi yang justru menarik dari angka untuk automatic adjustment itu yang digunakan untuk bansos, ada sejumlah program-program yang tidak dipotong anggarannya untuk automatic adjustment. Let me guess. What is? IKN. IKN salah satunya. Ada beberapa poin yang memang tidak dipotong untuk automatic adjustment. Salah satunya adalah IKN. IKN. Gila ya, berarti ini untuk yang lain-lain dipotong ya. Tapi gue juga dapat informasi itu, Sen. Jadi temanku nih, seorang birokrat nih, anggarannya tahun lalu itu sekitar 60-an miliar. Anggaran apa? Anggaran di direktoratnya dia. Oke. 60-an miliar. Sekarang tahun ini cuma 2 miliar. Wah, jomplang sekali. Pokoknya gila-gilaan. Kenapa? Kalau bisik-bisikan dia buat pemilu coy, gitu loh. Persiapan gitu kan. Ya kita nggak tahu juga pemilunya buat siapa. Apakah memenangkan 01, 02, 03 kita nggak tahu. Yang jelas kementeriannya tidak dipimpin oleh orang-orang 01 maupun 03. Tapi agak bertolak belakang ya Pram ya. Jadi narasi satu putaran gitu ya yang dari kubu 02 bilang satu putaran menghemat 17 triliun gitu. Tapi nyatanya faktanya kalau misalkan kita hitung bansos saja itu sudah hampir 500 triliun kan. Walaupun itu nggak semuanya digunakan untuk pemenangan Prabowo Gibran, ada anggaran begitu. Tapi ditambah tadi kayak automatic adjustment, lalu juga bansosnya yang lain-lain yang dari misalkan CSR BUMN itu kan belum kedata. Berapa banyak yang digunakan untuk pemenangan di Pilpres ini ya Pram? Emangnya ada ya? Dari CSR itu. Informasinya ada, Pram. Nah, ini kalau nanti kita pasti dibuka nih. Kita telusuri lebih lanjut lagi nanti. Oke. Kita simpan dulu. Ya. Gimana Pram sikap dan opini Tempo dalam dinamika yang terjadi soal pemenangan untuk 02 ini, Pram? Ya, kalau kita melihat ini sudah berulang kali ya kita sampaikan ya. Ini lagi-lagi dampak buruk dari politik dinasti yang kemudian membuat lembaga-lembaga negara ini otomatis memenangkan calon yang didukung oleh penguasa. Mungkin tidak semua, tapi cukup banyak dan itu artinya adalah penggunaan uang negara juga terjadi untuk memenangkan calon tertentu. Ini adalah pertandingan yang amat sangat bahkan tidak adil, tidak fair. Kenapa? Ya karena memang sudah terjadi pengerahan gitu. Maka kalau kemudian Jokowi menyatakan ia tidak akan berkampanye, sebelumnya selama ini lu sudah berkampanye gitu kan, udah lama sekali lu berkampanye dari dulu bahkan itu sudah mulai muncul gitu. Terus kita tahu juga kemudian ada kling gitu kan, ya kan? Simbol sensor ini ya, itu muncul gitu. Ya sudah jelas bahwa ini sudah ada kampanye dari presiden dan jelas ini tentu saja sangat merusak ya, karena kita tahu presiden juga sebenarnya adalah penyelenggara pemilu. Dia adalah panitia pemilu. Kenapa? Karena KPU bertanggung jawab pada presiden. Nah, presiden seharusnya bisa membuat pemilu ini netral gitu. Pemilu ini menjadi lebih baik. Tapi tidak terjadi. Dan kita tahu kritik dari guru besar itu sebenarnya juga kadang-kadang kalau gue lihat ya, itu gue lihat ada yang bilang bahwa mereka menyuruhkan supaya Jokowi mencegah kerusakan demokrasi. Dia sudah melakukan kok, Pram. Dia sudah melakukan, betul. Opini Tempo menganggap bahwa Jokowi ini sebagai salah satu biang kerusakan demokrasi kita. Dia yang melakukan dan kerusakannya sudah terjadi, masih terjadi dan juga akan terjadi lagi. Maka seruannya yang benar bukan
bukan kemudian meminta Jokowi mencegah kerusakan demokrasi, tidak, yaitu harus berhenti merusak demokrasi. Jokowi lah yang harus berhenti merusak demokrasi. Ini sikap dari Tempo ya yang sudah kami bahas dengan cukup alot juga di dalam rapat. Dan kalau kita lihat ujungnya dari sini, tentu saja calon yang terpilih nanti dengan kondisi pemilu yang seperti ini punya potensi untuk kehilangan legitimasi yang sangat besar. Apalagi dengan ada penggunaan alat-alat negara. Dan sikap Tempo dalam hal ini adalah jangan memilih calon yang didukung oleh penguasa. Kenapa? Karena sudah terbukti merusak demokrasi. Bijak dan seram sekali Uncle Pram ya. Ini Pram. Jadi di 2014 masyarakat Indonesia kan akhirnya memilih Jokowi kan. Jokowi terpilih menjadi presiden karena narasi orang baik. Orang baik. Mampu bekerja di Jakarta, Solo dan lain-lain. Tapi dari narasi orang baik ini berubah menjadi orang yang merusak demokrasi, melanggengkan dinasti. Apalagi ini kebayang nih Pram, dengan kondisi begini, dengan penuh pelanggaran etika, kalau misalkan terpilih, akan menjadi apa Indonesia ini Pram? Waduh, ngeri kali. Ngeri. Akhir gue sekali serius dulu. Makanya itu ya, pemirsa, jangan lupa memilih tanggal 14 Februari. Kalau misalkan masih ada keinginan untuk golput, janganlah. Karena kan di 2019 itu ada sekitar 38, sekian juta orang yang golput atau sekitar 18%. Kalau angka golput tinggi dan itu nanti digunakan untuk pemenangan calon tertentu, bagaimana nasib Indonesia ke depan? Iya, gue juga mendapatkan pertanyaan yang sama ya. Dan juga kalau kita lihat di komen-komen program kita itu ada yang bertanya, jadi kami harus pilih siapa gitu loh. Tempo menganggap bahwa memilih saat ini adalah sangat penting. Silahkan pilih sesuai dengan pilihan hati, tapi jangan sampai tidak menggunakan hak pilih. Kenapa? Karena lagi-lagi seperti yang lo bilang tadi, kemungkinan untuk hak suara yang tidak terpakai ini akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu, ya penguasa lah katakanlah, ini menjadi sangat besar. Jadi lebih baik datanglah ke TPS, gunakan hak pilih. Terserah mau pilih yang mana, kalau bisa jangan politik dinasti. Dan kalau bisa saksikan sampai proses pemilihan di TPS selesai. Persis. Semua orang menyaksikan, semua orang merekam, ikut mengawasi supaya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan terjadi. Karena gue juga dapat informasi soal itu. Gimana, Pram? Akan ada pengerahan ke TPS-TPS. Mungkin sudah dipetakan ya. TPS mana yang kira-kira bisa diobrak-abrik gitu ya, dalam tanda kutip ya. Sehingga kemudian akan ada pengerahan ke sana. Nah, inilah yang harus kita jaga, jangan sampai kemudian suara rakyat, suara publik ini kemudian dicolong atau digunakan untuk memenangkan calon tertentu. Penutup yang oke. Cukup sudah. Sudah banyak yang kita bocorin. Sebelum kita tutup, Sen, Pram, gue mau ngasih info. Nanti pada tanggal 14 Februari di hari pencoblosan, Bocor Alus Politik akan live spesial pemilu. Oke, mantap. Lu lagi tampil lagi ya? Tampil lah. Jangan. Malu-malu aja. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.